Karena pikirnya, gue tenang aja, pasti nanti juga keluarga gue, orang tua gue yang akan nolongin. Halo, ketemu lagi di episode Curhat Kaum Om, dimana saya akan membahas email yang saya terima, curhatan ya, dan kita obrolin santai aja. Mulai aja langsung ya. Mau curhat dong, aku punya adik yang lumayan bermasalah sejak SMP 2008. Sekolahnya nggak tuntas, pindah SMA sampai 3 kali. Sampai akhirnya ikut kejar paket C. Kuliah juga nggak tuntas, pindah kuliah sampai 3 kali. Dan yang terakhir nggak dilanjutin juga. Sudah pusing sama kelakuannya karena benar-benar menyia-nyiakan semua kesempatan yang diberikan keluarga. Tapi kayak nggak ada penyesalan. Komunikasi sama dia juga sulit sekali. Apa yang kami sarankan, omongin, semuanya dianggap negatif. Terakhir kasusnya, dia terlihat hutang pinjol, pinjaman online, sampai mau bunuh diri. Yang akhirnya saya harus turun tangan, ngerelain sebagian tabungan buat bayar-bayarin. Tapi yang ngeselinnya, walaupun udah dibilangin gak usah minjem-minjem lagi, tetap aja minjem. Yang mana kami nggak tahu uang itu dikemanain semuanya. Ini balik lagi ke komunikasi, dia kalau ditanyain pasti nggak mau jawab, nggak mau terbuka, kalau didesak dikit, dibilangnya kami marah-marah dan nggak pengertian. Rasanya pengen tinggal di planet lain deh Om. Ada saran nggak buat kami yang sudah putus asa ini? Salam Lasni. Situasi yang sulit, tentunya saya nggak mau sok tahu ya, bahwa saya tahu jawaban yang pasti atau nasihat yang pasti. Kalau dari saya sih, idealnya itu mungkin saya bilang solusinya harus dari keluarga sendiri. Maksudnya dibicarakan dulu internal. Ini di email kamu bilang sudah sering diajak ngomong tapi susah. Ya kan? Tapi ada banyak cara gitu berbicara ke anggota keluarga sendiri. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah selama ini teknik berkomunikasinya sudah baik, sudah konstruktif, tidak menimbulkan rasa defensif ya dari adik kamu. Dan yang saya nggak tahu tuh apakah pernah ngobrol sampai betul-betul mengerti masalahnya dia apa. Maksud saya begini, kalau nggak lulus, sekolah nggak serius, terlibat pinjaman, problem itu kan dari persepsi orang luar ya, dari persepsi kamu saudara atau orang tua. Maksud saya itu problemnya itu dari perspektif dia gitu. Apakah sudah diketahui gitu? Karena bisa jadi cara pandang dia tentang hidup dia itu mungkin kita belum tahu gitu ya. Kita mungkin nggak tahu kenapa dia susah sekolah. Apa mungkin dia merasa kesulitan gitu ya secara kemampuan akademis. Apa mungkin pergaulan sekolahnya nggak cocok gitu. Ada banyak faktor lah. Mungkin idealnya kita tahu ngobrol itu supaya dia mau cerita problem itu dari perspektif dia. Karena kadang-kadang saya bisa ngerasain kalau kita dimarah-marahin sama anggota keluarga, dan dimarah-marahin itu dari perspektif orang lain gitu ya, dari perspektif kakak atau orang tua, ya kita mungkin defensif dan ngeselin gitu. Ya. Jadi itu satu, sebenarnya menurut dia masalahnya di mana sih? Yang kedua, kalau memungkinkan, mungkin bisa melibatkan pihak ketiga. Tapi ya ini dengan catatan sudah nggak mungkin lagi mendapatkan solusi dari keluarga sendiri gitu ya. Orang ketiga ini bisa seseorang yang dia percaya atau dia respect. Saya nggak tahu
apakah pemuka agama ataukah om atau tante yang dia kagumin. Dan kalau perlu sebenarnya sampai konselor loh, ya. Karena bisa jadi topiknya itu, isunya itu dia tidak nyaman untuk diobrolin dengan keluarga, tapi mungkin dia akan menemukan rasa lebih aman atau nyaman kalau ada pihak ketiga, karena mungkin dianggap netral. Yang terakhir, kalau membaca dari email kamu, itu terkesan kayaknya usianya udah dewasa ya. Saya nggak tahu, saya tebak dia udah minimal 20 tahun atau 21 tahun. Ini mungkin lah ya, mungkin. Saya mengamati kadang-kadang memang ada beberapa cerita ya, beberapa orang keluarganya selalu mengcover dia. Mengcover ini artinya ya kalau dia sekolah gagal terus ya diakomodir, dibayarin terus gitu. Kalau dia terlilit utang gitu, dia di bail terus gitu, diselamatin terus. Ada kasus-kasus di mana memang ya harus di bail, harus dibantu, apalagi kalau sudah mencapai pinjaman ke orang lain. Tapi apakah mungkin dia harus dipaksa gitu untuk dewasa, dipaksa untuk mature up, harus mandiri, harus tinggal sendiri gitu? Karena saya melihat kadang-kadang ada kasus di mana seorang anak itu ketika usianya harusnya udah bisa dewasa, sudah bisa mandiri, menjadi tidak mandiri sebenarnya ada peran orang tuanya atau keluarganya. Karena selalu disokong, selalu dijagain gitu. Jadi dia nggak pernah mandiri, karena pikirnya, gue tenang aja, pasti nanti juga keluarga gue, orang tua gue yang akan nolongin. Saya tidak tahu pasti kalau ini situasinya loh ya dengan adik kamu. Tapi kalau sampai usianya harusnya sudah dewasa, bisa jadi perlu ada sedikit dorongan, dan ini orang tuanya harus tega gitu untuk memaksa anaknya mandiri. Sekali lagi, ini belum tentu situasi yang kamu hadapin. Jadi cuman bisa itu aja yang saya bisa share. Sorry kalau nggak ada solusi yang pasti, karena ini situasinya cukup kompleks. Semoga bisa membantu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa di like dan di subscribe kalau belum. Bagi yang mau curhat, ikutan curhat, bisa menuliskan email ke ompiring@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjeknya curhat. Jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang tidak akan dibaca. Dan sertakan identitas yang ingin disebutkan di video. Oke, itu aja semuanya. Terima kasih, stay healthy.